tahu saya Bill Gates datang itu mau membantu di dalam MBG, makan bergizi gratis. Ya. Tapi begitu di depan Pak Prabowo, saya kaget. Ibu menilai bahwa Menteri Kesehatan itu sebetulnya agak kurang bisa kenal dengan persoalan-persoalan di Kementerian Kesehatan sendiri. Dia memang mindsetnya korporasi. Pikirannya sini vaksin itulah Tuhannya dia bisa obat segala rupa ya. Nah, untuk kita yang dokter itu aneh sebetulnya. Itu untuk saya nggak masuk di akal. Kenapa, Bu? Karena vaksin ini ditujukan untuk TB yang laten. Oh, oke. TB laten itu tidak manifest sebagai penyakit dan tidak menular. Nah, kenapa divaksin? Kalau dulu saya lawan sih. Kalau dulu saya melawan, elit-elit kita tuh banyak penjilat. Dia pasti mendapat untung dari mereka. Nah, apakah untungnya itu finansial, apakah untungnya itu kedudukan. Kesehatan tidak boleh diperdagangkan. Tidak boleh memperdagangkan kesehatan dengan rakyatnya. Presiden, hati-hati loh. Kesehatan itu bisa menjadi finishing touch untuk melumpuhkan negara kita. Kita harus berdaulat. Rakyat harus berdaulat. Jangan gampang didikte oleh orang asing, kepentingan asing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, hari ini kita bertemu dengan seorang sosok yang pernah membuat Organisasi Kesehatan Dunia WHO kalang kabut. Saat itu, saat masih menjadi seorang Menteri Kesehatan di negeri ini, beliau menolak untuk menyerahkan sampel virus flu burung kepada lembaga kesehatan global ini dengan satu alasan, kedaulatan negara. Hari ini, sang ibu, Ibu Siti Fadila Supari, kembali berbicara ketika urusan uji coba atau rencana uji coba vaksin Bill Gates mengemuka di negeri ini. Selamat bertemu dengan sobat-sobat Madilog, Ibu Siti Fadila. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Saya yang berterima kasih, Bu. Saya sudah bisa menyambangi Ibu di kediaman. Apa yang langsung tersirat di benak Ibu mendengar rencana Bill Gates untuk melakukan uji coba vaksin di Indonesia ini? Pertama kaget. Ya. Karena saya sebelumnya tahu saya Bill Gates datang itu mau membantu di dalam MBG, makan bergizi gratis. Tapi begitu di depan Pak Prabowo membaca narasi dengan jelas bahwa Pak Prabowo mengatakan bahwa Bill Gates ini sedang mengembangkan vaksin TBC untuk dunia. Hanya dia membutuhkan sebagian uji cobanya di Indonesia. Nah, itu saya rada kaget kenapa harus Indonesia. Itu ya. Nah, loh kok sampai begitu amat. Dan dikatakan Bill Gates menyumbang sekian triliun sejak tahun 2009. Nah, kok dihitung tuh dari 2009 sampai sekarang kan 2025. Berarti 16 tahun 2 triliun sekian. Ya kan kecil, itu sedikit banget. Betul. Tapi seolah-olah karena sudah menyumbang maka kita punya beban boleh gitu, ya? Uji coba. Nah itu yang agak kita terusik kedaulatan kesehatan kita. Seolah-olah ya udah pakailah rakyat saya, kamu udah nyumbang lah itu. Padahal nyumbangnya kecil banget. Sedikit itu betul. Ada satu hal lain nggak, Bu, yang membuat Ibu katakan saja kecewa dengan peristiwa itu? Bill Gates adalah sosok yang sebetulnya masyarakat semua sudah tahu sepak terjangnya Bill Gates. Bill Gates itu memang dikenal sebagai filantropis yang selalu membantu. Tadinya dia ada di Microsoft, tapi kemudian dia beralih ke Global Health. Betul. Mungkin dia melihat suatu potensi di sana. Potensi keuntungan, cuan yang banyak sekali di dalam bisnis kesehatan. Nah, menurut saya ya memang dia ada di belakang hampir semua vaksin
yang ada sekarang. Nah, yang paling menyakitkan masyarakat, kenapa reaksi masyarakat sebegitu rupa, itu adalah vaksin COVID kemarin. COVID, ya. Saya heran kalau pemerintah mengatakan kemarin COVID kita berhasil menghentikan, nggak ada ilmunya itu bahwa vaksin itu menghentikan pandemi gitu ya. Nah, vaksinnya itu sendiri sekarang ini terbukti membuat suatu side effect yang sangat luar biasa. Banyak korbannya. Apakah meninggal mendadak pada usia muda, apakah stroke, apakah serangan jantung, apakah kardiomiopati, kemudian ada kelainan-kelainan yang lain, ada yang kelainan di otak, kognitifnya berkurang, ada yang kesuburannya wanita-wanita juga berkurang. Ini penelitian itu sekarang muncul justru dari Amerika, pasca COVID dari ini. negara-negara maju ya, tentang memakai vaksinnya Bill Gates yang mRNA. Nah, mRNA vaksin ini yang paling berbahaya. mRNA vaksin ini adalah vaksin dengan suatu metode baru. Kalau zaman dahulu vaksin yang namanya vaksin itu adalah virus yang dilemahkan atau dimatikan, yang dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk menginduce atau merangsang antibodi kita. Tetapi Bill Gates punya suatu cara yang dengan waktu yang singkat bisa vaksin itu jadi. Dia memakai suatu cara yaitu mengambil spike protein yang diambil mRNA-nya. mRNA itu diambil dan kemudian dimasukkan ke tubuh kita memakai nanolipid partikel dan kemudian masuk ke tubuh kita. Menurut keterangannya pertama bahwa itu hanya sementara. Jadi dia mendikte tubuh kita untuk membuat antibodi. Membuat protein yang sama dengan spike protein itu. Seperti virus COVID. Jadi dalam tubuh kita membentuk terus. Tapi katanya hanya sementara, seminggu, 2 minggu. Tapi ternyata penelitian yang terakhir, penelitian oleh Nicholas Wustner kalau nggak salah. Nah itu prosesnya ternyata sampai 17 bulan masih ada terus. Bagian dari virus COVID itu ada di dalam tubuh orang yang pernah divaksin COVID. Itu. Lah ini orang-orang yang disembunyiin mRNA ini bahaya karena dia bersembunyinya di sel otot jantung, di otak atau di sel pembuluh darah. Sehingga sewaktu-waktu mereka akan bisa mendapat serangan jantung atau stroke. Nah itu penelitian yang terakhir. Nah ini Bill Gates ini merencanakan akan membuat beberapa vaksin untuk anak-anak akan di mRNA-in. Nah, dengan cara ini, dengan kita mRNA harus waspada ini. banget. Jangan sampai Indonesia menjadi ajang uji coba lagi untuk mRNA atau menjadi tempat untuk memberikan vaksin mRNA. Dan ini kita butuh edukasi pada masyarakat dan juga kita mau minta pada pemerintah untuk alert tentang ini. Karena saya yakin menterinya pasti nggak ngerti. Ngertinya vaksin ini sama aja. Vaksin ini karena saya rada surprise ketika Pak Menteri ngomong, kenapa kok TB ini harus divaksin? Supaya untuk memberantas TB harus divaksin. Itu untuk saya nggak masuk di akal. Kenapa Bu? Karena vaksin ini ditujukan untuk TB yang laten. TB laten itu tidak manifest sebagai penyakit. Namanya laten kan, dia tersembunyi kan Bu ya? Tersembunyi dalam tubuh kita. Tidak manifest sebagai penyakit dan tidak menular. Nah kenapa divaksin? Kalau pengen menurunkan. Artinya kalau tidak manifest dia tidak menimbulkan gejala-gejala yang merugikan tubuh. Sembunyi aja. Iya. Nah, kalau tidak sakit dan tidak menular, ngapain divaksin? Iya. Betul. Nanti sasarannya adalah pada orang-orang yang umur 15 sampai 44. Yang TBC-nya laten. Kalau TBC laten itu tidak orang yang nggak sakit dan tidak bisa menular.
Bisa saya Lah. katakan gini, justru ketika misalnya orang-orang dengan TB laten ini divaksin, apakah nanti dia menjadi aktual? Tadinya laten, kemudian menjadi aktual, menjadi sakit, gejalanya terasa dan sebagainya. Begitu? Kan sedang diuji coba. Kita belum Oke. tidak ada seorang pun tahu. Jangan-jangan begitu. Jangan-jangan latennya hilang. Lah kita nggak tahu. Iya, iya. Makanya dilakukan uji coba. Kalau sudah tahu nggak usah uji Oh iya, coba dong, betul, Pak. betul. Bu, ini ada satu hal yang ingin saya tadi ingat kata-kata Ibu ya, soal mRNA, sistem yang kemudian dikembangkan oleh Bill Gates ini. Apakah secara global sudah kemudian diakui bahwa cara ini bisa menggantikan cara lama yang dibuat dari virus yang dilemahkan itu? Oh bukan, kalau mRNA bukan virus yang dilemahkan. Iya, maksud saya apakah dengan cara ini tuh sudah terbukti bahwa dia valid gitu? Ya caranya meneliti pada waktu COVID. Oh. Itu belum pernah disebarkan, belum pernah dipakai di dunia, tapi dia bisa menyebar ke seluruh dunia dan dia bisa sekarang dia menunggu hasilnya begitu. Nah, ketika hasilnya jangka pendek belum kelihatan, tapi sekarang Jepang protes, Kanada protes, di mana-mana protes. Karena sudah mulai kelihatan dampaknya. Kelihatan efek sampingnya buruk. Nah ini yang kita juga nggak tahu apakah vaksin tuberkulosa yang akan disuntikkan pada masyarakat Indonesia nantinya itu akan berakibat jangka panjang seperti apa, kita nggak ada yang tahu. Badan POM, kepalanya Badan POM, mbahnya Badan POM pun juga tidak berhak untuk mengatakan aman jangka panjang. Betul, betul. Kenapa sih sebetulnya maaf Indonesia atau dalam hal ini Kasukuo para pejabatnya dengan begitu gampang patuh pada lembaga-lembaga yang terkesan memaksakan soal ini, terutama pada Bill Gates itu ini. Dia yang saya heran. Kalau dulu saya lawan sih. Kalau dulu saya melawan. Apa ini berkaitan dengan maaf ya Bu ya? Dengan mental. Ibu kan dulu maaf nih petarung betul. Sementara yang sekarang apakah tidak begitu? Gitu? Menurut saya mindset. Oke. Mindset kalau misalkan menteri ini sekolahnya aja di luar, sekolahnya aja di luar. Ekonomi lagi. Nah, mindsetnya mindset cuan neoliberal. Mindset bahwa apa yang dikatakan bule itu sebagai suatu fatwa, kebenaran ya, kebenaran, dan kalau udah sama bule bongkok-bongkok gitu. Nah itu mental orang Indonesia, apalagi yang sekolah di luar negeri biasanya itu begitu. Ngenyek sama bangsanya sendiri, memuja sama di mana dia sekolah. Itu udah hampir saya lihat. Bu, ini kalau menurut Ibu, kira-kira seberapa rawan, meskipun sebetulnya kita kan sudah bisa melihat penerimaan negara juga begitu welcome, tapi seberapa rawan Indonesia akan jadi ladang uji coba ini? Dengan sangat rawan ya. Jadi ini Bill Gates sedang mencoba sebetulnya. Dan ternyata diterima oleh presiden dengan begitu baiknya. Dan dia mengatakan, saya sekarang sudah punya 2 tempat. 2 tempat itu di Unpad sama di UI, dia ada 2 perguruan tinggi yang dia pakai untuk uji coba itu. Ini ada di situ dan di situ. Saya rada sakit hati ketika mendengar dia ngomong begitu. Artinya dia sudah mulai menanamkan infrastruktur untuk riset yang akan datang. Nah, riset yang akan datang yang saya khawatirkan habis ini adalah dari BioNTech. Dari BioNTech itu mRNA untuk malaria. Nah ini yang saya jadi nanti akan ada untuk TBC, untuk malaria, untuk ini, untuk itu, dan mRNA. Artinya sebetulnya ancaman untuk warga negara Indonesia itu begitu besar ya Bu ya? Sangat besar. Indonesia itu negara yang kaya raya, tetapi selalu dikelola dengan menurut saya belum pernah benar. Nah itu orang sana kan ngiler untuk menguasai negara kita. Nah caranya bagaimana? Kalau dengan ekonomi sudah, tapi belum, walaupun ekonomi sudah tercekam, cuman kok masih kaya. Ada emas, ada segala macam, ada sawit, ada segala macam deh kita punya. Nah ini kita tuh kuat aja.
mereka masih belum puas, dan untuk finishing touch itu kesehatan. Kalau kesehatan sudah dikuasai mereka, artinya nyawa kita sudah dalam kontrol mereka, ya, maka kita sudah nggak akan punya. Bu, Ibu tadi mengatakan beberapa kali mereka. Apakah bisa lebih lebih pasti yang disebut mereka ini adalah paling tidak Bill Gates misalnya? Bill Gates tidak sendiri. Oke. Ada, boleh nggak ya saya? Silakan Bu. Boleh ya. Saya ini menurut pengetahuan saya, menurut apa yang saya baca. Kendali itu ada tadinya ada di WEF, World Economic Forum. Oh, World Economic Forum. Oke. World Economic Forum. World Economic Forum kan mestinya ngomongin ekonomi. Iya, betul. Tapi Bill Gates ngomongin pandemik ada di sana. Nah, itu artinya apa? Dia ngomongin pandemik sebelum COVID itu ada di sana. Bukan yang Bill Gates ngomong tahun 2012, 2010 itu, Bu? Itu 2015 dia ngomong di WEF. Ya, WEF. Dan WEF itu suatu kekuatan yang sangat luar biasa untuk menguasai ekonomi dunia. Dan WEF juga tidak sendiri. WEF itu selalu punya orang-orang yang ada di dalam negara-negara yang ingin dia kuasai. Jadi namanya deep state. Deep state itu orang-orang pejabat-pejabat di sini yang ditanam, Ibu ya, mengabdi pada mereka. Ya. Betul. Dan tentu saja pasti itu makmur banget gitu. Deep state itu banyak deep state kita. Kalau saya bilang komprador, banyak kaki tangan lah ya, Bu, elit kita yang komprador banyak banget. Gampang sih, siapa yang belain? Itu dia. Belain sepele. Ini saya bilang uji coba ini kan sebetulnya sesuatu yang ringan sih, sesuatu yang tidak serius banget gitu ya menurut saya. Tapi ada yang belain. Nah, yang belain itu biasanya komprador. Dia pasti mendapat untung dari mereka. Nah, apakah untungnya itu finansial, apakah untungnya itu kedudukan, apakah untungnya itu. Dan elit-elit kita tuh banyak penjilat. Misalkan, ini uji coba kan sudah jalan, udah selesai rekrutmennya, dia merekrut 2.000 orang. 2095 tepatnya. 1.000 separuhnya diberikan vaksin, separuhnya diberikan placebo. Placebo ya. Ini sudah direkrut sejak September 2024. Wah, itu ada tuh gubernur-gubernur, kami siap untuk uji coba. Kami siap, Wong. Uji coba itu university kok, bukan gubernur. Iya. Betul. Nah, itu untuk apa gitu, Wong? Itu udah siap, udah rekrutmennya udah selesai. Tapi contohnya Gubernur DKI, wah saya siap loh, siap apa? Iya. Bu, kita kembali ke satu hal yang paling dasar ya Bu ya. Perjuangan Ibu ketika melawan WHO. Saya ingin tahu sih sebetulnya raison d'être atau alasan paling kuat yang mendorong Ibu mengatakan tidak pada WHO saat ini. Saya melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh WHO pada waktu Indonesia menderita flu burung. WHO itu saya katakan bohong karena dia mengatakan bahwa flu burung itu bisa menular dari ayam yang mati. Kemudian saya minta seorang profesor coba diteliti, benar nggak virus dari ayam itu menular pada manusia? Nah, itu bisa diperiksa secara virologis, secara dilihat virusnya. Apakah ada tanda-tanda dia bisa mempunyai hubungan dengan reseptor yang ada di manusia? Ada tandanya, tapi ternyata tidak. Dan dicobakan disuntikkan pada babi begitu. Ini virus dari ayam dan ini virus dari manusia. Tidak terjadi reassortment. Artinya tidak ada hubungan gitu. Ketika kebohongan itu bisa dibuktikan salah, waktu itu Ibu speak up nggak? Enggak. Nah, ini bohong nih. Nah, satu. Dan kemudian kebohongan yang nomor 2 yang sangat besar itu ketika di Tanah Karo ada 8 orang. 8 orang
terkena flu burung. Oke. 7 meninggal. Epidemiolog dari WHO datang dan langsung saja mengatakan sudah terjadi penularan antar manusia atau human to human transmission. Saya nggak terima. Coba dilihat lagi. Dan Eijkman yang memeriksa waktu itu. Lembaga Eijkman, Bu ya? Ya, lembaga Eijkman. Ya itu diperiksa ternyata tidak ditemukan di virusnya itu manusia menular ke manusia. dari manusia ke manusia. Jadi bahaya sekali pendapat epidemiologi itu. Kalau dari kedokteran kita harus bukti yang otentik. Lihat virusnya dong, virusnya aja nggak punya tangan dan kaki untuk menular kok, gitu. Misalkan betul. Namanya, jadi virolog itu bisa melihat, oh ini tidak menular, ini menular. Ada yang bisa menular, ada yang tidak. Nah itu tidak ada penularan. Sampai sekarang flu burung itu tidak menular. Tapi mereka berusaha sekali untuk membuat flu burung itu menular. Mengapa? Apakah ada motif keuntungan di sana ketika misalnya dinyatakan bahwa bisa menular ke manusia, apalagi nanti manusia ke manusia? Mereka sedang membuat vaksin mRNA flu burung. Sebelum Trump keluar dari WHO ya. Iya. Setelah Trump keluar dari WHO, Amerika nyetop mRNA vaksin dan kemudian semuanya dirubah sama Trump. Dengan kata lain sebetulnya Ibu setuju dengan sikap Trump itu? Oh iya, saya sangat setuju sikap Trump di dalam pembangunan kesehatannya, di mana menterinya adalah Robert F. Kennedy Jr. Iya betul. Nah itu luar biasa. Betul. Saya seperti Robert F. Kennedy Jr. saya bukan anti vaksin, tapi vaksin yang diberikan kepada masyarakat, kepada rakyat kita, pada manusia, kita harus yakin betul bahwa vaksin itu satu tidak berbahaya, dua vaksin itu memang berguna untuk digunakan. Ada kok vaksin yang berguna, misalkan untuk balita, ada 4 vaksin yang polio, yang saya tahu ya. Jadi saya sama sekali tidak bukan anti-vak ya, Bu ya. Tidak. Tetapi vaksin itu ada yang bisa digunakan, ada yang tidak. Jangan sampai vaksin tapi membawa korban, nah itu jangan sampai. Bu, satu hal yang saya ingat waktu Trump menyatakan keluar dari WHO itu, hanya dalam beberapa hari kemudian ada ada stereotip yang dilekatkan pada Donald Trump, anti intelektual. Mengapa bisa begitu, Bu? Ya itu dituduh oleh mereka. Iya betul. Kayaknya anti science. Iya anti science, betul. Padahal sebetulnya menurut saya enggak. Cuman dia sudah nyumbang WHO paling banyak. Betul. Jadi bandingkan dengan Cina cuman rakyatnya aja 1,4 cuma nyumbang 40. Dia nyumbangnya banyak banget. Betul. 80% dari kebutuhan WHO. Tapi kan dia juga ada maunya juga. Dulu waktu saya jadi Menteri Kesehatan, pada waktu saya menuntut WHO, yang keluar Amerika. Jadi saya berhadapan dengan Amerika. Apa Bu lupa waktu itu lembaganya? Lembaga yang Ibu berhadapan dengan WHO dan ada satu yang Amerika itu, Bu. Iya. GISN. Ya, itu dia betul. Ada GISN yang dimana itu punyanya Amerika yang ada di dalam WHO. Iya. Dialah yang menerima virus saya, kemudian virus saya di reverse genetic, kemudian dijual untuk bahan vaksin. Nah itu. Nambru ya Bu ya? Nambru atau apa ya waktu itu? Bukan ya? Nah, lain lagi. Ya. Terus saya, lu kok lucu? Wong virus aja saya gratiskan kok. Saya kasihkan dengan sukarela untuk penelitian, ternyata dijual oleh Big Pharma. Dari WHO ke Big Pharma dijual. Nah saya protes itu. Nah saya nggak mau ngirim virus lagi. Karena virusku ternyata diperdagangkan. Nah gitu. Bu, berkaitan dengan tadi Bu mengatakan kebohongan WHO ini. Ada lagi nggak yang kemudian membuat Ibu betul-betul bukan memvonis, berikrar di dalam bahwa memang WHO ini adalah satu lembaga yang menurut saya WHO sampai sekarang sih saya nggak pernah percaya kalau ada sesuatu, saya masih berpikir 12 kali untuk mencerna, kemudian cari berita, cari apa untuk
untuk ini catatan-catatan, cari literatur, bener nggak apa yang dikatakan WHO ini. Gitu. Banyak sekali, banyak sekali. Kan yang terakhir ini WHO mencoba, saya pakai tanda petik saja ya, mendorong, memaksakan adanya pandemic agreement, adanya mandatory vaccine, yang kelihatannya pemerintah kita juga tidak merasa ada keberatan untuk menerima ini. Sikap Ibu bagaimana? Pandemic treaty atau pandemic agreement itu. Baru kemarin dinyatakan katanya sudah diterima, padahal sebetulnya belum. Masih ada yang belum clear. Tapi Tedros mengatakan bahwa semuanya sudah setuju, padahal masih banyak yang belum setuju. Nah, apa sih yang disebut pandemic agreement? Pandemic agreement itu suatu, atau pandemic treaty, suatu aturan yang dibuat oleh WHO untuk menghadapi pandemi. Untuk pencegahan, untuk respon, untuk segala macam. Pokoknya kalau pandemik. Nah, di dalam aturan-aturannya dicurahkan di dalam International Health Regulation. Nah, aturan-aturan dua ini, kalau dilihat 1, 2, 3, 4, itu mengambil kedaulatan kita. Jadi nanti kalau ada pandemik atau epidemik bahkan, epidemik pun juga harus kekuasaannya WHO. Harus pakai obat ini dari saya, harus pakai vaksin ini dari saya. Harus diterima. Harus pakai ini dari saya. Gitu. Harus didikte mereka. Kita harus didikte. Dengan alasan untuk keselamatan dunia. Gitu. Benar teram kan, makanya keluar aja dari WHO. Bisa melindungi rakyatnya sendiri dengan caranya sendiri. Emangnya virus dimultilateralkan. Nah, betul, ini pandemik dimultilateralkan. Iya, betul. Nah, mengapa kemudian kalau misalnya nanti dampak jangka panjang, sebentar. Ini pandemik mau dimultilateralkan. Padahal ekonomi saja sekarang ke arah bilateral. Betul. Nah, ini kan ya lucu. Dan Indonesia itu paling patuh sama WHO. Paling patuh. Ini saya nggak ngerti kenapa kalau menterinya itu dokter, itu masih ada pertimbangan ilmu kedokteran itu ada. Seperti saya kan saya tahu virusku kok dijual jadi vaksin. Nah kalau bukan dokter kan nggak ngerti virus itu bisa jadi vaksin. Nah ini kalau menteri bukan dokter ya memang akhirnya nurutnya sama WHO. Dikirainya itu referensi yang paling benar. Bu, ini kan ada pembelaan dari pihak Kementerian Kesehatan lah, atau mungkin juga langsung dari menterinya, bahwa beliau diangkat untuk menata ulang Kementerian Kesehatan yang penuh persoalan di dalamnya. Apakah benar seperti itu? Memangnya sekarang nggak ada persoalan. Sekarang persoalannya lebih besar, lebih besar banget. Aduh, kalau tak sebutkan di sini nanti nggak cukup waktunya. Artinya apologi itu menurut saya ini persoalan Menteri Kesehatan yang paling besar selama ini. Ayo, nggak ada dulu Menteri Kesehatan kok di demo seperti sekarang nggak ada. Menteri Kesehatan dihujat-hujat seperti sekarang nggak ada dulu. Ibu menilai bahwa Menteri Kesehatan itu sebetulnya agak kurang bisa kenal dengan persoalan-persoalan di Kementerian Kesehatan sendiri. Bisa kenal. Kurang kenal, kasarnya tidak tahu lah, atau tidak ngeh ini sebetulnya persoalan. Menurut saya chemistry-nya itu nggak cocok. Chemistry-nya itu tidak ada. Contohnya, kenapa sih kok Anda pengen memvaksin tuberkulosa yang laten di Indonesia? Ya karena supaya TBC itu hilang, supaya kan kita juara 2 di dunia. Soalnya cacar itu beliau kan di podcast sama Rosi itu. Cacar dikasih vaksin hilang. Polio COVID lah, dikasih vaksin hilang, padahal COVID nggak hilang ya. Malah sekarang ada di Singapura, Hong Kong sama Thailand. Nah itu pikirannya sini vaksin itulah
Tuhannya dia bisa obat segala rupa ya. Nah, untuk kita yang dokter itu aneh sebetulnya. Nah, padahal kalau kita mau mengurangi orang sakit tuberkulosa di Indonesia, itu Kemenkes itu sudah punya program yang bagus. Namanya RW Siaga TBC. Kelurahan Siaga TBC. Udah sampai pada tahap RW bahkan ya? Ya, sampai RW. RW itu punya pasien TBC berapa? Iya. Nah, itu diopeni oleh ibu-ibu PKK Dasar Wisma. Ibu-ibu mengantar obatnya, ditungguin sampai untuk diminum ya. Tiap hari, dan ada dokternya, dan kalau sampai resisten dengan obat itu diganti dengan obat yang lebih bagus. Nah, cuman kurangnya harus ditambah gizi yang bagus. Dibetulkan rumahnya, jangan dibetulkan kayak begitu. Rumah itu yang masuk sinar matahari, yang belak-belakan gitu. Nah itu rumahnya kecil, diisi 7 orang, yang 2 sakit tuberkulosa, yang 5 pasti ya ketularan gitu. Nah kalau kita mau menurunkan angka, kita openi aja yang sakit-sakit ini. Dan saya ingin bertanya Bu, mereka yang sakit ini kan gejalanya udah kelihatan. Ya. Nah, sementara Ibu tadi selalu mengatakan ada sebetulnya yang banyak itu yang laten. Nah yang laten ini kan sebetulnya tidak harus diapa-apakan kan Bu, kalau saya tidak salah. Karena tidak menular. Iya. Tapi dituduh menular sama Bill Gates, sama dituduh supaya tidak menular ke negara-negara lain. Jepang, kalau kita mau masuk Jepang harus ada suntikan TBC. Iya. Ilmunya itu udah terbalik-balik. Dengan kata lain sebetulnya pemerintah kita tidak cukup memahami persoalan, apalagi dampak jangka panjang dari urusan Bill Gates lah paling tidak. Itu kan menurut saya ya, mungkin saya ilmu kedokteran. Mungkin ilmunya Bill Gates dan ilmunya Pak Menkes itu ilmu ekonomi. Berbeda. Ilmu apa aku nggak tahu. Misalkan kok gampang statistik bangsa gitu loh. Dia melihatnya statistik, melihatnya itu angka. Ciri khasnya mereka melihat angka terus. Betul. Nah itu bedanya itu. Bu, ini kita beralih pada persoalan yang juga saat ini tengah menjadi perhatian publik berkaitan dengan Kementerian Kesehatan. Soal kolokium, soal beberapa pemecatan lah ya di beberapa tempat, di UI saya dengar, kemudian di Medan. Apakah itu ada yang mengatakan bahwa itu menjadi ciri bahwa negara kita atau Kemenkes pada hari ini sudah menyerupai sebuah entitas korporasi dibandingkan sebuah lembaga yang memberikan pelayanan kepada publik terutama? Dasarnya kan bukan itu ya. Dasarnya kalau korporasi itu, dia itu misalkan di dalam rumah sakit dikasih alat-alat. Alat-alat itu harus dipakai sekian persen. Karena alatnya harganya segini harus kembali lanjut. Kayak orang bank itu loh. Iya. Dia ngitungnya begitu. Penyusutan dan sebagainya gitu ya Bu ya? Nah itu dokter-dokter di rumah sakit, terutama rumah sakit vertikal pada mengeluh. Mestinya pasien nggak perlu digituin, harus digituin. Karena alatnya nanti dimarahin kalau tidak memenuhi. Artinya pertimbangannya lebih pada pertimbangan ekonomi ya Bu? Ya, persis. Padahal kesehatan tidak boleh diperdagangkan. Pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 45 wajib memelihara rakyatnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Tidak boleh memperdagangkan kesehatan dengan rakyatnya. Bu, kalau tadi misalnya saya masih mengasumsikan itu katakan saja belum valid gitu, bahwa alat ini harus dipakai karena dia dibeli dengan uang segini dan harus, maaf kasarnya, BEP. Dengan kata lain, apakah itu tidak bisa bukankah itu nanti akan berpengaruh pada mendorong pasien untuk membayar? Mendorong fraud, mendorong malpraktek. Nanti saya tunjukkan, saya dapat forward tentang suatu zat. Halo, ini apa namanya? Ini masih banyak loh
dokter-dokter ini harus segera dipakai karena stoknya masih banyak gitu. Nah, ada peluang nggak misalnya orang atau pasien yang seharusnya tidak memerlukan itu, tapi karena si bahan ini, si alat ini harus dipakai agar dia produktif. Itu yang saya khawatirkan. Dokter daripada kepepet, misalkan, takutnya begitu. Sehingga membuat dokter tidak nyaman. Seharusnya dokter itu harus berpikir ini butuh ini apa enggak, ini butuh ini. Tapi ini harus dipakai ini. Ini baru dapat segini kasus. Padahal ini alat ini harganya mahal. 1 bulan harus sekian kasus. Itu dihitung. Itu saya nggak pernah dulu. Terus kemudian dulu saya membuat rumah sakit besar itu dengan BLU. Yeah. Itu saya bikin remunerasi. Oke. Jadi pendapatannya tidak pincang. Ada dokter bedah, dokter yang intervensi, itu pendapatannya tinggi. Dokter yang prevensi nggak punya pendapatan. Padahal di dalam satu gedung. Yeah. Nah itu harus diatur dengan remunerasi. Tapi dia nggak fee for service. Fee for service itu sangat liberal. Bisa diterangkan Bu soal ini? Fee for service itu ya kamu ngapain pasien itu diupahin gitu. Jadi dokter diupah gitu. Okay. Kalau remunerasi dokter bisa lebih ke arah tanggung jawab sebagai seorang dokter. Yeah. Etika profesinya dipakai, integritasnya bisa kepakai. Tapi kalau sudah fee for service, wah saya harus mencapai segini, pasiennya harus segini. Dengan kata lain, peluang yang tadi melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak terlalu diperlukan besar. Iya. Oke. Saya pernah menegur beliau, jangan kau bikin fee for service. Langsung. Itu meningkatkan fraud dokter. Okay. Kasihan pasien. Ada respon dari beliau? Terus beliau, enggak kok ini cuma sementara Bu, dibilang. Tapi ternyata sekarang udah setahun. Okay. Mudah-mudahan beliau mendengarkan dan please kembalilah ke remunerasi. Remunerasi itu membuat dokter tentram, membuat pasien juga Ibu ya. Membuat suatu waktu mengobatin sesuai dengan ilmunya dan sesuai dengan apa yang harus saya berikan pada pasien. Tapi kalau sudah dengan fee for service dan kemudian dikejar-kejar, alat ini harus menghasilkan segini. Target pendapatan tadi, ya katakan saja seperti itulah. Ini yang disebut sebagai apa tadi? Yang ekonomi apa namanya? Corporation, semi-semi korporasi ya gitu. Nah, nih karena dia memang mindsetnya korporasi. Iya. Nah itu juga nggak salah kenapa dijadiin Menkes gitu. Bu, ini ada juga persoalan yang sedang marak soal kolegium nih Bu. Ada kemudian dari kalangan dokter mengatakan bahwa kolegium ini sekarang sudah menjadi alat kontrol dari Kementerian Kesehatan, bukan lagi sebuah badan ilmiah yang independen. Ya, ini sudah salah kaprah. Sebetulnya kolegium itu dipegang oleh organisasi profesi atau ID. Itu sejak tahun 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004, yaitu Undang-Undang Praktek Kedokteran. Waktu itu saya menjadi menteri. Iya betul. Saya kaget, wewenang saya, kok aku nggak punya wewenang apa-apa gitu di dalam mengatur atau meminta. Saya minta lulusan dokter bedah katakan saya. Kasihan itu di Papua nggak ada dokter bedahnya, di Wamena rumah sakitnya sudah saya saya betulin saya ini, nggak ada dokter bedahnya. Lulusannya jauh dari yang saya harapkan, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain karena full di dalam organisasi profesi dan itu menurut Undang-Undang Praktek Kedokteran. Ketika ada Omnibus Law, ada Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023, Undang-Undang Praktek Kedokteran dicabut.
Iya, 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 iya. Nah, lucunya terus seperti diambil alih oleh Kementerian Kesehatan, ya Kemenkes. Menurut saya, kalau ini demi pelayanan kita terhadap bangsa dan negara dalam bidang kesehatan, mestinya kolegium itu memang harus win-win solution. Pemerintah atau Kemenkes tidak bisa meninggalkan keilmuan dari kolegium ini, organisasi profesi ini benar-benar sumber ilmu pengetahuan. Yeah. Dan sebetulnya ini anunya ke Dikti, Mendikti. Yeah. Nah, kalau Menkes itu hanya dari segi kebutuhan pemerintah, kebutuhan dokter, kebutuhan ini. Nah, mestinya dibicarakan bagaimana kita menciptakan dokter spesialis yang bermutu, tetapi jumlahnya cukup seperti yang dibutuhkan oleh pemerintah. Iya. Tujuannya kan itu. Win-win, jadi harus win-win solution. Harus sejajar. Dua-duanya harus sejajar. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Terus berunding. Mungkin ini yang nggak ada, Bu ya. Ketika jadi persoalan karena tidak ada perundingan, tidak ada perundingan. Yang ini marah, yang ini juga berkuasa. Yang ini marah, yang ini murka. Yang satunya sangat berkuasa dalam fisik. Wong ini rumah sakitku tak pecat kalau nggak nurut. Nah, yang satunya lagi lebih ya kalau tanpa ilmu yang mumpuni. Bukan hanya ilmu ya, ilmu kedokteran yang sudah proven bahwa itu betul. Kemudian etika profesi dan integritas yang tinggi. Ini tidak bisa lepas dari seorang dokter yang melakukan tugasnya. Nah, tiga ini nggak bisa ditawar. Tapi kalau ini saja jumlah lulusannya cuma sedikit. Betul. Nah, tengah-tengahnya bagaimana? Nah, mestinya kan berunding. Betul. Menurut saya menurut saya memang harus berunding, harus duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dan masing-masing mau untuk ini ya, legowo lah ya, untuk kepentingan bangsa. Jangan sok sini berkuasa ilmu, sini berkuasa fisik lah. Bu, ini ada satu hal lagi soal Konsil Kesehatan Indonesia yang saat ini langsung di bawah Presiden. Dulu apakah seperti itu? Atau kalau misalnya dulu tidak seperti KKI? Ya KKI dulu pada waktu saya adalah KKI yang pertama di bawah Presiden, dilantik oleh Pak SBY. Itu struktur yang benar, Bu. Artinya kan ada juga kemudian kritik yang mengatakan menteri. Sebetulnya KKI harusnya di bawah Presiden. Kalau KKI di bawah Presiden mungkin tidak terjadi bentrokan seperti sekarang. Tapi saya ya memang saya bisa mengerti Menteri Kesehatan butuh dokter spesialis yang banyak. Saya bisa mengerti kalau seorang spesialis membutuhkan ilmu yang mumpuni, etika profesi yang baik dan integritas yang tinggi dari organisasi profesi ini yang bisa. Nah, ini mesti ini diturunkan sedikit, ini dinaikkan sedikit, nah itu. Bu, beberapa hari ini, kalau saya tidak salah bahkan hari kemarin itu ada semacam demonstrasi lah di UI. Para guru besar kemudian bergabung dan menyatakan sikap mereka. Satu hari sebelumnya itu di Unpad, di kedokteran Unpad. Oh, sekarang banyak dari. Mungkin nanti di mana-mana, Bu ya. Mereka begini, sikap ini kemudian di-framing oleh Kementerian Kesehatan sebagai bentuk pembelaan terhadap kepentingan pribadi dan bukan kepentingan publik. Ibu melihat apa nih? Bagaimana penilaian Kemenkes yang justru memframing seperti itu? Nah, itu Kementerian Kesehatan juga harus peka ya. Menurut saya kalau sudah guru besar segitu banyak turun, itu menurut saya bukan kepentingan satu orang loh. Angka ininya 300-an, Bu, 365 kalau saya tidak salah. Iya. Dan kalau bisa seluruh Indonesia gimana? Dan Pak Presiden kan tidak suka dengan kegaduhan ya. Betul. Itu yang ini yang paling kita lihat. Udah mau dicari jalan tengahnya begitu. Dicari jalan tengahnya, nggak ada jalan lain kecuali jalan tengah. Jalan tengah artinya di satu sisi apakah menterinya bisa menyesuaikan, apakah organisasi profesinya juga bisa menyesuaikan.
Atau dua-duanya Kalau saling ya ini harus menyesuaikan dua-duanya. Tetapi kalau saya lihat Menteri Kesehatannya sekarang kan sedang berkibar banget itu. Dia merasa apa ya? Dan ya lagi itu dia bukan powerful dokter, jadi dia nggak, Menteri Kesehatan nggak bisa dong meninggalkan dokter mestinya. Nah itu. Okay. Nah, Menteri Kesehatan dengan dokter itu harus seperti ikan dengan air. Iya. Betul. Jadi jangan menyakiti dokter. Dokter itu sudah banyak. Ya, dokter yang kaya banyak, tapi dokter yang kasihan juga masih banyak. Dokter yang menderita juga banyak. Pada waktu COVID yang meninggal karena COVID juga banyak. Hanya untuk menolong masyarakat. Jadi Bu ya, ayo gimana? Saya juga nggak ngerti bagaimana menyatukan ini. Paling tidak ada kesediaan untuk itu Bu ya? Langkah awalnya ya? Kecuali kalau mereka datang pada saya, ini bagaimana lagu Iya. Bu, ada satu catatan kami tentang Ibu. Ibu pernah dengan berani menyebut adanya mafia dalam pengadaan obat dan alat kesehatan saat itu. Apakah menurut Ibu, meskipun Ibu sudah berada di luar, Ibu masih melihat bahwa jaringan ini masih bekerja di tubuh mungkin BPOM, mungkin Kemenkes? Mafia itu ada tapi tidak bisa dilihat. Mafia itu ada tapi tidak bisa dikatakan. Betul. Nah, ya saya kira mafia ada di mana-mana. Betul. Negara kita kan negara mafia. Mafia. Iya. Meskipun bukan seperti mafioso di Italia, Bu. Bu, gini, dengan jalin kelainan persoalan yang kalau menurut saya kompleks, Bu ya. Dan Ibu barangkali akan lebih jelas itu ya, lebih mengerti ini pastinya. Dengan segala jalin kelainan persoalan di dunia kesehatan kita. Kalau misalnya Ibu punya kesempatan untuk berbicara dengan Menkes atau bahkan langsung dengan Presiden Pak Prabowo, apa yang kira-kira menurut Ibu harus dengan siapa dulu? Paling tidak dengan Menkes dulu, nanti yang kedua dengan Presiden. Itu saya. Ya. Saya susah untuk mengatakan di sini. Ya. Ya kalau saya pada Presiden, saya minta pada Presiden hati-hati loh. Kesehatan itu bisa menjadi finishing touch untuk menumbuhkan negara kita. Jadi saya pengen seperti apa yang dikatakan Presiden. Kita harus berdaulat. Rakyat harus berdaulat. Jangan gampang didikte oleh orang asing atau kepentingan asing. Jangan gampang. Menurut saya Pak Prabowo sudah seperti itu. Dia mengatakan itu, tapi cuma di kesehatan, apa manifestasi, apa aplikasinya, apa yang dibicarakan bahwa kita harus berdaulat, kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Jangan gampang dipengaruhi oleh kepentingan asing. Itu tidak berlaku itu di kesehatan. Mungkin saya lihat sekarang kesehatan sangat dipengaruhi oleh kepentingan asing. Terutama oleh WHO. Kita di apa-apa WHO, orang-orang di sekitar WHO, Presiden WHO. Kurang ini, Bu? Aduh sampai apa orang-orang di sekitar Presiden, inner circle-nya kurang membisiki beliau untuk jangan dong misalnya. Ini bahaya loh. Benar, kalau masih kayak terus gini berbahaya untuk anak cucu kita. Kalau misalnya sebaliknya, tadi kan Ibu punya kesempatan untuk bicara ke Pak Prabowo. Sekarang kalau Ibu punya kesempatan untuk bicara ke dokter muda agar mereka tidak kehilangan integritas di tengah segala runyamnya persoalan, apa yang akan Ibu katakan? Apa? Dokter-dokter muda. Dokter-dokter muda. Ya. Saya kira dokter muda itu masih bersih. Ya. Mudah-mudahan dokter muda masih tetap ingat pegang ilmu Anda. Ya. Ilmu yang mumpuni. Pakailah etika profesi atau sumpah dokter. Dokter itu disumpah. Hipokrates itu Ibu. Dan kemudian integritasmu yang tinggi. Walaupun engkau ada di tengah badai yang seperti apa. Karena yang Anda hadapi adalah orang yang lemah yang minta tolong pada Anda. Dan nyawanya berada di tangan dokter juga. Dan saya optimis kalau Pak Prabowo melihat persoalan ini dan segera diselesaikan. Ya. Jangan ada dominasi, hegemoni. Betul. Yang tidak pada tempatnya pada
dokter-dokter di Indonesia, sehingga dokter-dokter di Indonesia tidak bisa berperan sebagaimana mestinya, itu akan sangat merugikan rakyat. Dan bangsa dan negara ini akan ambruk kalau dokter ambruk. Karena apa? Karena kalau masyarakat sudah tidak percaya pada dokter, dokter tidak lagi berwibawa di negaranya, nanti perintah pandemic treaty, perintah itu, waduh, itu yang berlaku. Dan disitulah akan ada bencana massal yang sangat luar biasa. Nah ini maka kita harus tetap menjunjung tinggi dokter untuk melindungi rakyat banyak. Satu lagi, ada mandatory vaksin, itu juga berbahaya. Jadi di dalam ketentuan pandemi itu, kalau mereka mengatakan, harus divaksin semua, itu kita sudah ada undang-undang di Omnibus Law bahwa di 446, kalau Anda tidak mau divaksin, Anda akan didenda 500 juta atau dipidana. Nah ini saya minta pada Pak Prabowo supaya ini dicabut. Dan saya minta pada Pak Prabowo, itu viral banget itu. Satu, jangan menandatangani pandemic agreement. Dua, keluarlah dari International Health Regulation. Yang ketiga, cabut mandatory vaksin. Kalau ingin rakyat selamat. Terima kasih sekali, Bu. Sobat Madilog, Socrates, filsuf yang nyinyir itu pernah berkata, hidup yang tak ditafakuri adalah hidup yang tak layak dijalani. Tapi mungkin ada yang lebih tragis, bahwa negara yang tidak menguji ulang langkah dan arah kebijaksanaannya, ia tengah menggali lubang kuburnya sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Jika tak mampu, dengan lisanmu. Dan jika tak mampu juga, maka dengan hatimu. Dan itulah, menurut beliau, selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Dr. Siti Fadilah Supari menolak menjadi yang lemah. Ia bicara, dan kita pun belajar, bahwa mempertahankan marwah profesi, martabat ilmu, dan kedaulatan bangsa memang tak bisa dikerjakan dengan lidah yang keluh dan hati yang tunduk. Karena seperti kata Imam Al-Ghazali, rusaknya umat berawal dari rusaknya ulama dan para penguasanya. Jangan biarkan nalar kita mati sebelum republik ini kita sama-sama benahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.